Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi ini kita akan belajar tema 3 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang iklan media cetak dan elektronik. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu bukunya. Bisa kita mulai ya. Kita bahas dulu tentang pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan atau informasi yang isinya membujuk orang banyak atau halayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ada beberapa fungsi iklan. Yang pertama, untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai suatu produk, baik harga maupun keunggulannya. Fungsi yang kedua, untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Fungsi yang ketiga, untuk menyebarkan hal positif dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah kalian mengerti tentang pengertiannya, sekarang kita bahas ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, kalimat yang digunakan singkat dan jelas. Yang kedua, bahasanya menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Yang keempat, jujur tentang produk sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, tidak menyinggung pihak lain. Yang keenam, mampu menarik perhatian orang banyak. Kita lanjutkan, ciri-ciri bahasa dalam iklan. Bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Kata-kata yang digunakan menarik. Bahasa yang digunakan tidak membosankan. Setiap kata dan kalimat berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Bahasanya bersifat persuasif, artinya membujuk secara halus. Dan kalimatnya berupa kalimat slogan, yaitu kalimat pendek yang mudah diingat dan menarik. Bagaimana iklan yang efektif? Iklan yang efektif adalah iklan yang memberi dampak pada masyarakat atau orang yang melihat. Jadi, ketika seseorang melihat iklan, kemudian berpengaruh atau memberi dampak kepada yang melihat, itu yang disebut iklan yang efektif. Adapun kriterianya adalah attention atau perhatian. Jadi, iklan yang efektif dapat menarik perhatian dari masyarakat. Kriteria berikutnya adalah interest. Iklan yang efektif dapat menarik minat masyarakat untuk melihat. Berikutnya, desire atau keinginan. Iklan yang baik atau iklan yang efektif dapat menggugah keinginan masyarakat untuk menggunakan produk yang diiklankan. Kriteria yang keempat adalah conviction atau rasa percaya. Jadi, iklan yang efektif bisa meningkatkan atau menggugah rasa percaya masyarakat kepada produk. Kriteria yang terakhir, action atau tindakan. Dengan melihat iklan, maka masyarakat melakukan apa yang diinginkan iklan tersebut. Kita lanjutkan, kata kunci dalam iklan. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Kata kunci pada iklan biasanya terdapat pada slogan dan kalimat persuasifnya.
Untuk menentukan kata kunci iklan, kalian bisa baca dan lihat iklannya dengan seksama. Kemudian perhatikan gambarnya. Biasanya gambar mencerminkan iklan. Kemudian lihat ciri-ciri kata kuncinya. Biasanya terdapat dalam judul iklan, kemudian disebutkan pada awal iklan, dan disesuaikan dengan gambar. Contoh kata kunci untuk iklan produk makanan sehat, biasanya ada kata sehat, bergizi, enak, murah, tanpa bahan pengawet. Untuk iklan produk obat, biasanya terdapat kata ampuh, tanpa rasa kantuk, terbuat dari bahan alami, dan sebagainya. Berikut contoh iklan. Kalian perhatikan gambar dan tulisannya. Untuk gambar yang di atas, ada gambar buah-buahan, kemudian anak kecil yang sedang makan buah. Di bawahnya terdapat tulisan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kata kunci yang bisa kalian dapat adalah makanan sehat, bergizi, dan otak. Contoh berikutnya, gambar yang di bawah ada gambar buah dan sayur, kemudian ada kalimat cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Kata kunci yang bisa kalian dapat adalah jantung, sayur, dan buah segar. Jelas ya untuk kata kunci? Kita lanjutkan. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan media yang digunakan. Berdasarkan medianya, iklan dibagi menjadi dua, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak merupakan jenis iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Contoh media cetaknya adalah koran, majalah, tabloid, buletin, brosur, selebaran, dan sebagainya. Iklan media elektronik adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik. Contohnya televisi, radio, dan internet. Karakteristik iklan media cetak dan media elektronik. Untuk iklan media cetak berupa iklan tertulis, iklannya dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Karena bentuknya tertulis, maka kalimat yang digunakan bisa lebih panjang sehingga isinya lebih terperinci. Karakteristik iklan media elektronik. Yang pertama, iklannya tidak tertulis karena diucapkan, ya, divisualkan. Kemudian hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja. Misalnya iklan di televisi atau radio, jadi hanya sekilas, hanya hitungan detik. Maka kalimat yang digunakan harus lebih singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, jenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3, iklan pemberitahuan atau pengumuman, iklan penawaran atau niaga, dan iklan layanan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu. Adapun iklan penawaran atau niaga merupakan iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada khalayak ramai. Sedangkan iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai sesuatu hal kepada masyarakat.
Nah, kalian bisa lihat contohnya. Dari yang paling kiri itu contoh iklan pengumuman untuk kegiatan reuni. Yang di tengah itu iklan penawaran minuman kesehatan ya. Dan yang di sebelah kanan adalah iklan layanan masyarakat tentang imunisasi campak dan rubella. Kalian bisa temukan contoh-contoh iklan yang lain. Jenis iklan berikutnya berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya iklan dibagi menjadi dua, iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi serta meningkatkan penjualan produk atau jasa. Sedangkan iklan non-komersial bertujuan memberikan informasi mengenai isu penting dan berisi ajakan yang mendidik kepada masyarakat. Ini saja yang bisa Bu Daru jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.